Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita udah mulai masuk ke perkuliahan pertemuan kedua. Dalam pertemuan kedua ini, kita akan membahas berkaitan dengan manajemen keuangan internasional di pasar valuta asing atau devisa, atau bahasa lunaknya yang biasa kita dengar adalah the foreign exchange market. Nah, dalam konsepnya, pengertian pasar devisa atau falas yaitu pasar valuta asing adalah mekanisme di mana suatu negara dapat memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang negara lainnya. Sedangkan pasar valuta asing juga membentuk inti dari sistem keuangan internasional. Dan pasar devisa memfasilitasi konversi mata uang domestik ke mata uang asing. Begitu juga sebaliknya. Dalam pasar valuta asing, tidak selamanya diperdagangkan dalam bentuk fisik. Namun perdagangan dilaksanakan dengan bantuan perangkat teknologi atau komunikasi seperti komputer, telepon, faksimil, telex, dan lain-lain yang secara elektronik terhubung dengan jaringan. Nah, siapa saja sih yang termasuk dalam peserta pasar falas? Pertama adalah corporate atau perusahaan, di mana perusahaan mempunyai nilai guna untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi perusahaan, selalu melakukan eksploitasi terhadap berbagai sumber-sumber daya yang baru dan yang lebih murah, yaitu melalui siklus dari ekspor-impor. Nah, yang kedua adalah masyarakat atau perorangan, atau biasa juga disebut juga personality. Masyarakat atau perorangan dapat melakukan transaksi valuta asing disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, kegiatan spekulasi, yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, faktor keduanya adalah dari sisi kebutuhan konsumsi pada saat berada di luar negeri. Dan poin yang ketiga yang jadi peserta dari pasar falas yaitu bank umum. Bank umum melakukan transaksi jual beli falas untuk berbagai keperluan, antara lain melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya ke dalam bentuk mata uang lain untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk valuta asing. Nah, itu peserta pasar falas yang biasa ada dalam pasar valuta asing. Dari sana kita sudah bisa melihat siapa lagi yang mempunyai perannya. Ada broker. Broker itu apa sih? Broker adalah perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi valuta asing. Mereka juga membantu kita untuk mencarikan pembeli ataupun penjual. Selanjutnya ada government atau pemerintah. Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam mata uang lokal. Yang selanjutnya, poin ke-6 adalah bank sentral. Bank sentral juga berperan dalam pesertaan pasar falas. Di antaranya, di banyak negara, bank sentral adalah lembaga independen yang bertugas menstabilkan mata uangnya. Biasanya, bank sentral melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan kondisi nilai tukar mata uangnya, yang biasa disebut dengan kegiatan intervensi. Nah, bagaimana sih struktur dari pasar
devisa. Nanti coba Anda cari di eh, internet atau buku-buku referensi ya, di mana di sana ada siklus-siklus konsumen membeli mata uang asing dengan mata uang. Gimana caranya? Broker, perannya seperti apa? Bank lokal, konsumen membeli dengan mata uang itu seperti apa pola-polanya? Ya, nanti kita akan lihat bagaimana permainan di international money market atau London International Financial Future Exchange. Ada juga Philadelphia Stock Exchange. Nah, bagaimana polanya di pasar market mereka seperti apa? Oke. Lanjut kita lihat siklus-siklus yang lain. Mata uang dunia yang umumnya diperdagangkan. Ada beberapa mata uang yang diperdagangkan. Kita lihat dulu negara mana dan kerjasamanya seperti apa. Biasanya pertama dolar Amerika dengan US dolarnya, pound sterling Inggris, euro dolar untuk Eropa, Swiss francs, Japanese yen, Australia dolar, Kanada dolar, mungkin sekitar area negara kita juga ada ringgit, peso, ya, terus dolar Singapura. Ada yang juga yang menggunakan dengan kalau kita mau ke umroh haji bagi muslim itu menggunakan mata uang apa coba? Nah itu mata uang Rial ya, Arab Saudi. Oke. Kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu pasar spot market dan nilai tukar kurs exchange rate. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pasar spot? Spot market merupakan pasar uang yang diperjualbelikan secara langsung atau segera, atau biasanya juga dalam siklus di pasar valuta disebut dengan immediate delivery. Sedangkan kurs exchange rate yaitu harga satu mata uang yang diekspresikan terhadap mata uang lainnya. Ada dua kategori atau dua cara ekspresi kurs, yaitu pertama dengan direct quote, yaitu gimana jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang asing. Yang kedua, indirect quote, yaitu jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang lokal. Oke. Nanti coba Anda tugas pertama, langsung ke tugas pertama dalam pertemuan kedua ini. Anda buat soal dan jawab sendiri terhadap siklus pasar spot berkaitan dengan direct quote. Nah, tugas itu nanti biasa Anda jawab di kolom komentar ya. Contoh pertama misalkan direct quote. Direct quote itu seperti apa soalnya Anda jawab sendiri ya untuk latihan. Oke. Nah, masuk yang namanya kuotasi. Nah, kuotasi yang digunakan untuk perdagangan antar dealer dalam pasar antar bank, interbank market dinyatakan dalam dua cara. Pertama ada bersifat sistem Amerika. Nah, sistem Amerika itu seperti apa? Sejumlah uang US dollar mata dolar Amerika yang dipakai untuk menukar satu unit mata uang asing. Ya. Atau ada juga sistem Eropa. Sejumlah uang asing dipakai untuk menukar satu mata uang US dollar. Mungkin sekarang ada yang bersifat syariah. Nah, sistem syariah mungkin. Nah, yang jadi panduannya mana? Mata uang negara-negara muslim. Oke.
Ada catatan dalam kuotasi ini, yaitu pada saat bertransaksi dengan pelanggan-pelanggan non-bank, bank-bank di banyak negara menggunakan sistem direct quotation. Bid and ask rate dalam pasar falas. Pertama, dealer falas biasanya akan menilai dua kurs. Pertama, dia berbicara tentang bid price, yaitu harga beli, merupakan harga di mana pedagang trader membeli mata uang tertentu dan merupakan harga jual bagi nasabah. Sedangkan harga jual ask price merupakan harga di mana menjual falas tertentu. Itu merupakan kurs beli bagi nasabah, ya. Jadi kalau harga beli berarti harga jual bagi nasabah, harga jual merupakan kurs beli bagi nasabah. Nah, ini merupakan bagian dari quote. Oke, nanti Anda lihat contohnya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, pertanyaannya berbicara tentang quote. Kita berbicara tentang negara atau bank Australia dengan mark Jerman. Soalnya pada saat di quote, Anda cari, tetap Anda yang cari lah. Anda buat soalnya dan Anda jawab. Ini pertanyaan yang kedua. Yang tadi berbicara tentang nilai dari quote. Ya. Oke. Anda cari kembali soalnya dan jawab sendiri di kolom komentar sebagai bagian latihan bagi Anda. Usahakan nilai dan angkanya berbeda terhadap nilai mata uangnya, ya, berkaitan dengan quote. Oke. Nanti deskripsinya ada di biasa penjelasannya seperti apa dan polanya seperti pertemuan pertama. Dan materi ini, saya kembali ulang, khusus untuk yang mengambil mata kuliah manajemen keuangan internasional bagi kelas 1 pertemuan kedua. Oke, semoga kalian bisa mentelaahnya dan membuat review terhadap pertemuan kedua ini berkaitan dengan pasar valuta asing dan devisa, the foreign exchange market. Oke, Anda telaah dan cari sumber-sumber yang lain dan kita akhiri pertemuan ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.